Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil vlog pembuatan SKCK. Di sini kami mempunyai dua persepsi, ya Kang ya. Kita yang pertama mungkin saya menggunakan tata caranya menggunakan yang offline. Mungkin yang kedua dari Kang Usep menggunakan apa Kang? Tata cara. Kalau saya kemarin itu hari ini sebenarnya. Jadi Hmm. menggunakan cara online, tapi ternyata online itu Hmm. hanya untuk registrasi aja. Karena pada saat pengambilan itu ada option juga sebenarnya mau dikirim atau diambil. Kebetulan karena polseknya dekat jadi saya ambil. Oke, Sebenarnya lebih simpel sedikit karena nggak oke. perlu antri. Oke, oke. Untuk memperbandingkan hasil kita berdua, di sini kami akan mencoba mempresentasikan untuk yang offline-nya. Mungkin kalau sekiranya dari offline-nya itu dari saya, saya coba share screen ya, Kang. Siap nggak, Kang? Oke. Sudah tampil, Kang? Sudah. Oke. Guys, pertama kita siapkan KTP, KK, akte kelahiran, dan BPJS Kesehatan. Dan satu lagi siapkan foto ukuran 4x6, latar belakang merah, 6 lembar. Oke, mungkin dari hasil yang offline tadi yang saya sampaikan, pertama saya ke tempat fotokopi, saya melakukan fotokopi KTP, akte kelahiran, kartu keluarga. eh, Setelah itu saya mencetak foto berukuran 4x6 berlatar belakang merah. Setelah itu saya lanjut ke Polsek sesuai dengan arahan Polsek, eh, menunggu jam waktu operasionalnya. Di waktu operasionalnya itu waktu saya kemarin itu dari konsulat lebih 15 menitan kalau nggak salah atau 10 menitan. Setelah itu saya disuruh menunggu terlebih dahulu karena eh, ada beberapa polisi yang baru beres apel. Setelah itu, setelah saya menunggu beberapa polisi yang beres apel, akhirnya dibukalah loket tersebut di bagian SKCK sesuai dengan video yang tadi saya putar. Setelah dibuka, saya langsung melampirkan beberapa dokumen yang telah saya fotokopi dan setelah itu saya melampirkannya dimasukkan ada loket kecil seperti kaca, tinggal dimasukkan dokumennya, terus ditanya oleh si bagian SKCK-nya itu keperluannya buat apa, terus saya ngejawabnya keperluannya untuk pekerjaan. Nah, selain ditanya untuk keperluan pekerjaan, ditanya juga eh, KTP-nya. KTP-nya KTP mana, Pak? Katanya. Terus saya jawab KTP daerah, KTP sesuai tinggal saya. Contohnya misalkan tinggalnya di mana, Mas? Tinggalnya di Geger Kalong. Oh, oke, berarti bisa Mas di sini. Nah, baru menyampaikan hal tersebut. Jadi eh, bagian si SKCK-nya pun mau menerima dokumen saya. Setelah si dokumen tersebut masuk dan diproses oleh bagian SKCK-nya. Perkiraan di prosesnya itu sekitar 10 menitan.
Setelah 10 menitan menunggu, akhirnya jadi. Terus setelah jadi itu kita disuruh membayar 40.000, eh antara 30 atau 40 ribuan. Nah, dari situ si dokumen tersebut dikasihkan kepada saya dengan formatnya sesuai dengan video terakhir tadi. eh, Hasil dokumennya, dokumen SKCK, dengan keterangannya untuk melamar kerja. Paling begitu sih Kang kalau sekiranya untuk bagian offline-nya. Mungkin dari Kang Upe bagaimana ya pesan dan kesan, mungkin ada video menarik tentang bagian online-nya mungkin ya Kang ya. Oke, siap siap Kang. Sebenarnya kalau untuk prosesi pengambilan hampir sama, tapi mungkin di depannya aja karena ada registrasi by online. Saya coba share ya Kang ya. Saya karena ada videonya juga sih. Oke, kita mulai ya Kang ya. Ini ada videonya nih. Ya.
Ya, itu tadi pengalaman saya, Kang, waktu ngurus SKCK, tapi melalui cara online. Jadi yang membedakan sih mungkin proses registrasi aja, karena di awal kita harus download dulu aplikasinya by online di Play Store, kemudian Hmm. registrasi. Di registrasi ini ada beberapa tahap sih. Jadi yang pertama registrasi account. Nah, setelah registrasi account baru kita melengkapi data diri. Nanti disuruh masukin kayak KTP, ada selfie foto juga, sama dokumen-dokumen pendukung lainnya. Terus setelah selesai itu nanti akan ada verifikasi. Verifikasinya nggak lama juga sih, paling sekitar tadi kurang lebih sekitar 30 menitan. Nah, selesai verifikasi, baru pengajuan untuk pembuatan SKCK, baik itu renewal ataupun buat baru. Sebenarnya saya udah punya sih dulu SKCK, tapi karena udah expired, akhirnya bikin baru aja deh, gitu. Nah, selesai registrasi untuk pembuatan SKCK baru, kemudian nanti akan ada option apakah mau melakukan verifikasinya online atau verifikasi di TKP. Nah, saya pilihnya yang online. Nah, setelah verifikasi selesai, kemudian diarahkan untuk melakukan pembayaran. Pembayarannya juga ada dua, bisa melalui online, itu melalui salah satu bank, yang kedua melalui cash. Nah, karena saya tidak punya account bank tersebut, jadi saya bayar melalui cash, optionnya itu. Nah, setelah selesai, kemudian nanti akan ada verifikasi yang dikirim ke email. Nah, verifikasi ini yang kita gunakan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pemesanan registrasi online. Karena nanti pada saat mau penyerahan dokumen akan ditanya sama pihak kepolisiannya atau pihak petugasnya untuk barcode yang dikirim ke email. Kita tinggal tunjukkan, kemudian melakukan pembayaran dan diminta KTP asli. Selang Hmm. sekitar 10 menitan, akhirnya dokumennya jadi. Gitu, Kang. Jadi kalau sepertinya sih kalau secara apa namanya, secara proses proses pengambilan Hmm. harusnya sama ya, Kang, ya. Karena mungkin, tapi kecuali mungkin Hmm. ini biaya. Karena kalau saya 30.000, nah kalau Hmm. misalkan mau sekaligus legalisir tambah lagi 5.000 jadi total 35.000 gitu. Hmm. Oke. Sebenarnya secara pengurusan SKCK saya karena sebelumnya pernah buat tuh, Hmm. dan memang prosesnya antri dan manual bisa dibilang manual lah ya, seperti kan sedikit yang Hmm. awal karena tidak melakukan Hmm. melalui proses online. Hmm. Tapi seingat saya waktu zaman dulu tuh relatif lebih lama ya. Iya, prosesnya panjang, Heeh. hampir misalkan kita berangkat siang jam 10-an, beres-beres jam 2 waktu Oh dulu gitu. saya tuh. Berarti waktu Kang Zriki itu kemarin sempat isi form dulu, isian-isian gitu kan? Atau enggak? Langsung nyerahin aja dokumennya? Kalau untuk yang kedua ini langsung menyerahkan dokumen. Tapi kalau untuk yang pertama kali itu, yang lama itu kan kita tuh harus sidik jari kan dulu tuh. Oh, Nah itu oke. yang bikin lama tuh waktu dulu. Oh iya iya betul betul. Seingat Mm-mm. saya juga kenapa prosesnya agak agak lumayan panjang, agak lumayan ribet Mm. karena ada sidik jari sama pemeriksaan apa gitu ya, lupa sih. Ya, iya betul. Oke. Berarti mungkin Tapi kalau sekarang itu sistemnya sudah terintegrasi ya, karena di hmm, pendaftaran KTP kita ada sidik jari dan apa dan lain-lainnya ya, dan itu mungkin udah tercapture di database ya, dan mereka tinggal ya tarik data aja ya. Oke. Berarti bisa jadi. sebenarnya kalau secara proses lebih simple ya sekarang ya. Mm-mm. Tapi sekarang tuh yang tergantikan sama sidik jari itu kita harus melampirkan BPJS, Kang. Oh, nah ini yang membeda mungkin. Kalau Iya. saya, kebetulan saya BPJS nggak ada, jadi tapi itu nggak diminta juga sama petugasnya. Mungkin entah opsional Hmm. atau mungkin karena statusnya pada saat pembuatan SKCK kan sebenarnya ada tujuannya, ya, tujuan Hmm. pembuatannya apa. Kebetulan saya juga Hmm. sama sih, tujuannya mencari kerja. Mungkin Hmm. dari petugasnya mengasumsikan, oh ini mah orang mau cari kerja kali, mungkin ya belum ada Hmm. BPJS. Mungkin ya, karena Ya saya mungkin mungkin. tidak melampirkan dokumen BPJS itu karena dokumennya memang belum saya ambil di kantor, jadi saya Hmm. belum bisa melampirkan. Dan tapi alhamdulillahnya itu nggak ditanya izin waktu
waktu penyerahan dokumen. Atau mungkin karena Hmm. verifikasinya sudah online, jadi dari Betul. pihak petugas cuma minta barcode-nya aja, Hmm. sama minta KTP asli. Mungkin ya, karena saya nggak diminta Hmm. sih. Tapi waktu registrasi online pun saya memang tidak melampirkan BPJS juga sih, Hmm. gitu. Belum, kayaknya Iya, sih belum mandatori kalau untuk di aplikasi ini. iya betul betul Kang. Soalnya kalau di offline itu waktu pertama kali saya langsung ngobrol sama polisinya, Pak, apa saja yang harus saya eh, berikan dokumennya? KTP, KK, akte, terus foto. Terakhir tuh dia langsung minta BPJS. Wah, saya tuh langsung kepikiran, apa saya download dulu aja ya kan? Soalnya kalau sekarang kan serba online ya. Ada Betul, sih digital kan kalau kartunya. BPJS tuh, nah iya betul digital yang jam sostek itu kalau nggak salah kalau nama aplikasinya itu, jadi bisa Iya. cetak secara online terus dikirim ke email. Setelah dikirim ke email, kita langsung fotokopi deh ke tukang printer gitu. Berarti, Kalau tapi tadi saya, ada sempat ada kendala nggak, Kang? Jadi maksudnya karena belum cetak, akhirnya harus cetak dulu. Karena itu mandatori ya, sifatnya. ya Oke. betul. Jadi waktu saya pertama kali ke kantor polisi itu sebelum kerja, saya malahan nanya dulu, Pak, apa saja dokumen yang harus saya siapkan. Setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya langsung ke tukang fotokopi itu, menambah BPJS dan ngeprint dulu fotonya yang 4 kali 6 lembar itu. Alhamdulillah waktu saya buat sih mungkin karena udah registrasi online, udah verifikasi di online, jadi nggak ditanya lagi, cuma minta barcode aja Hmm. sama minta KTP asli. Sebenarnya sih eh, ya kalau dibandingin dengan sebelumnya ya, eh, waktu saya bikin Mm-mm. SKCK itu tahun 2000, terakhir saya lihat dokumennya itu ternyata tahun 2019, dan memang secara proses, secara pengerjaan itu benar-benar relatif lebih mudah lah ya, lebih mudah, dan waktunya pun lebih singkat. Sungguh improvement yang bagus sih gitu. Dan mungkin karena kebutuhannya mendesak juga, kalau masih ada waktu sih, optionnya saya mau coba option untuk pengiriman, siapa tahu memang benar-benar nyampe ke rumah gitu ya. Karena pada saat registrasi Hmm. itu ada option pengiriman, apakah akan diambil di tempat atau dikirimkan. Hmm. Hmm. Sebenarnya sih karena kita kan apa namanya, saya pribadi domisili di Tangerang, tapi karena sekarang kuliah Hmm. itu dari Bandung. Sebenarnya waktu awal tuh sempat ada kesulitan tuh, gimana ya kalau misalkan nanti kita bikin vlog, kan tujuannya kelompok, kan tujuannya bareng. Itu Hmm. kalau saya bikin SKCK di Bandung gitu, tapi Hmm. sempat ada keraguan juga. Tapi ternyata kalau misalkan by online kayak gini, nggak perlu datang juga bisa sih. Eh, Mantap. Iya, Berarti ada sungguh improvement yang kemudahan bagus lah ya. transformasi digital ya, Kang ya. Betul, betul. Nah, Berasa banget ternyata integrasi, ya. KTP, Semua sudah terintegrasi. aplikasi presisi dari Iya. Polri ya, Kang ya. Betul. Ya, Oke. improve-nya bagus sih. Mungkin, tapi ini baru baru satu, apa namanya, baru eh, satu layanan masyarakat sih yang saya rasain Mm-mm. improve-nya lumayan bagus. Belum tahu sih yang lainnya. Mungkin waktu yang dekat ini saya juga mau ngurus tentang ini, tentang perpanjangan SIM. Mau coba yang Hmm. yang online deh. Nanti gimana deh, pengalamannya, kira-kira bakalan dipermudah sebenarnya. eh, kalau kalau dipermudah sih, dipermudah mungkin nggak ada lagi tuh istilah-istilah males bayar. Karena kadang-kadang Hmm. males bayar pajak itu bukan karena kita nggak mau bayar kan, tapi lebih ke prosesnya yang terlalu ribet, makan waktu, Hmm. harus ngorbanin kerjaan, itu kayaknya hal yang apa namanya, jadi Ya. salah satu penghambat kita untuk tidak tidak bayar pajak, atau tidak melakukan kewajiban kita sebagai warga negara gitu. Karena saya juga ada Hmm. pengalaman seperti itu sih. Jadi dulu ceritanya saya ada pajak kendaraan yang Hmm. mana saya sempat harusnya ada proses bayar tahunan, tapi karena ada terkendala saat itu, KTP saya belum jadi. KTP saya belum jadi Hmm. karena saya baru pindah domisili. Akhirnya terjadi penolakan. Nah, kenapa terjadi Hmm. penolakan? Karena harusnya itu buat di
apa, untuk renewal itu harus menggunakan KTP asli, gitu. Tidak bisa menggunakan, Hmm. surat keterangan, baik itu keterangan dari desa atau manapun nggak bisa. Karena waktu beli ya waktu, kebutuhan untuk si BPKB itu kan harus pakai apa, kartu penduduk asli, akhirnya terpending lah tuh untuk, perpanjangan pajak. Dan jadi sebenarnya bukan bukan Hmm. karena niatnya nggak mau bayar pajak sih sebenarnya. Ada juga mungkin dia terkendala seperti saya, which is pada saat melakukan pembayaran ternyata Hmm. niatnya sudah melakukan pembayaran, tapi ada administrasi yang belum bisa dipenuhi, akhirnya pending, akhirnya telat bayar pajak. Akhirnya nunggak 2 tahunan kalau nggak salah. Ya semoga Hmm. improve-nya juga ada di tempat-tempat yang lain lah ya, nggak cuma di pengurusan SKCK. Karena pengalaman yang hari ini saya bikin SKCK itu bener-bener simple banget, waktunya juga cepat, kurang dari 10 menit udah jadi dan suatu improvement yang bagus. Berarti ada apresiasi ya Kang ya untuk Polri saat ini ya Betul, Kang ya. betul, betul, betul. Sangat, sangat apa ya? Dan satu lagi, Apa Kang? kayaknya nggak ada yang namanya calo-caloan lagi ya. Kerasa Kang, bener. Terasa banget karena Iya. dan anehnya tuh, waktu apa namanya, waktu tahun 2019 waktu saya sempat pertama Hmm. kali bikin, itu Hmm. pada saat ke lokasi itu rame orang di situ tuh. Rame banget. Kalau yang tadi sih pada pembuatan itu nggak terlalu rame banget, paling 5 orang aja sih yang ini, yang apa, 5 orang aja yang lagi pembuatan SKCK. Hmm. Jadi benar-benar nggak crowded, benar-benar ya dilayani dengan baik juga sih. Karena mungkin karena datanya sudah terintegrasi. Oke, oke Kang. Berarti lumayan pesat sekali ya Kang ya perkembangan Polri, baik itu dari segi offline-nya, baik dari segi online-nya, terus ada beberapa fitur-fitur dari aplikasi presisi yang dibuat Polri juga ya Kang ya, kayak kata tadi Kang Betul. Upe, kayak SIM mungkin ya, mau nanti nyoba implementasinya bagaimana, terus nanti dikirimnya bagaimana mungkin ya Kang ya. Betul, betul. Udah bayangan-bayangan. Oh, berarti Kemudahan-kemudahannya udah itu udah di buat. depan mata lah Ya, ibaratnya. betul kan. Oke, oke Gitu Kang. kan. Siap. Oke. Mungkin cukup itu aja Kalau kali Kang ya pembahasan kita ya kali ini. cukup Kang. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi